Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda kesehatan dan dimudahkan dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Senang sekali kami bisa menemani Anda dalam program Ramadan Mulia, karena banyak kemuliaan yang dapat kita raih di bulan suci ini. Saya, Anom Tulus Manembah, akan menemani Anda dalam membahas topik menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri. Lalu Dia kembali kepadamu dengan kasih sayang, dan Dia memperbaiki kesalahanmu. Maka sekarang campurlah dengan mereka dan carilah apa yang ditentukan Allah bagimu. Dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah kamu bercampur dengan mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Inilah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia supaya mereka terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada anak kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Baiklah pemirsa, marilah langsung saja kita akan membahas topik kita pada episode kali ini. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merasa bersyukur bahwa kita hari ini tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Tahukah kita bahwa di dalam bulan Ramadan ini adalah tempat bagi kita untuk memperbaiki diri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sauma Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan
dengan keyakinan bahwa ibadah puasanya bukanlah suatu pekerjaan yang sia-sia, tetapi dia meyakini bahwa puasanya akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran apa? Yaitu ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Wa ihtisaban, dan ketika dia melakukan introspeksi terhadap dirinya, dia melakukan menghitung-hitung seberapa banyak kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kemudian dia melakukan tazkiyatun nafs, usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah di dalam menjalani ibadah puasa ini kita telah banyak meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia? Seperti misalnya kita meninggalkan makan dan minum yang seharusnya kapanpun kita bisa lakukan, yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meninggalkan kelezatan, misalnya kita bertamasya, ya, kita melakukan pesta-pesta yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi ibadah puasa Ramadan ini, kita meninggalkan segala macam kelezatan-kelezatan dunia. Lalu, apakah setelah kita meninggalkan kelezatan itu, kita akan menjadi orang yang bermalas-malasan? Atau kita melakukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita akan melakukan amalan-amalan yang disunahkan ketika ada di dalam bulan puasa Ramadan. Maka dari itu, pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan puasa ini marilah kita menjaga amalan-amalan, ya, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan, dan kita menjauhi amalan-amalan yang salah, yang diharamkan, ya, oleh agama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini bertujuan agar kita mencapai dari tujuan kita berpuasa. Apa tujuan kita berpuasa? Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Wahai orang-orang yang beriman, di puasa ini adalah panggilan bagi orang-orang yang beriman. Telah aku wajibkan, ya, atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana aku mewajibkan kepada orang-orang sebelummu. Agar apa? La'allakum tatakun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Akankah kita bisa menjadi orang yang bertakwa jika di dalam puasa Ramadan ini kita lakukan dengan hal-hal yang sia-sia, atau bahkan dengan hal-hal yang melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya misalnya ketika di dalam bulan suci Ramadan ini kita bermalas-malasan, kita tidur seharian hanya untuk kita bertahan supaya kita bisa melewati satu hari, ya, menjelang berbuka puasa. Tentu jika itu yang kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan tujuan dari berpuasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Jika kita melewatinya penuh dengan amalan-amalan kebaikan, maka berarti kita sedang menuju kepada menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW menasihatkan dalam sebuah hadis, idza dakhala syahrul Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, ya,
puasa Ramadan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, futihat abwabus sama, maka akan dibukakan pintu-pintu langit, yaitu surga-surga. Akan dibukakan juga waghuliqat, ya, akan ditutup abwabu jahannam, pintu-pintu neraka. Wasulsilat sayatin, dan dibelenggu setan-setan. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ta'ala bin Nasir Aziz menjelaskan bahwa hadis ini belum tentu terkena kepada seluruh orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Karena buktinya orang yang melakukan puasa, dia masih juga banyak yang melakukan kedustaan. Banyak juga yang masih melakukan korupsi, ya, mencuri dan lain sebagainya. Tetapi hadis ini akan terkena kepada orang-orang yang menjadi mukmin sejati. Yaitu apa? Dia yang selalu mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang saleh, dan menjaganya 1 bulan penuh, kemudian melanjutkan pada bulan-bulan setelahnya hingga kita bertemu dengan puasa di tahun yang akan mendatang. Maka agar kita mendapatkan seperti yang tadi Nabi Muhammad SAW sabdakan, yaitu dibukakan pintu-pintu surga bagi kita, ditutup pintu neraka bagi kita, dan dibelenggu setan-setan yang biasa menggoda kita, kita harus mengisinya dengan amalan-amalan yang saleh di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita harus menjaganya selama bulan Ramadan ini. Maka dari itu, ya, dengan seperti itu kita berharap, ya, mudah-mudahan kita ini tidak melewati bulan Ramadan hanya mendapatkan rasa lapar, ya, hanya mendapatkan rasa haus, ya, kemudian hanya mendapatkan rasa bermalas-malasan karena kita tidak memiliki spirit, ya, atau niat bahwa di dalam bulan puasa Ramadan yang berberkat ini kita harus melaluinya dengan amalan-amalan yang saleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min sha'imin, berapa banyak orang yang melakukan puasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju', kecuali rasa lapar, kecuali rasa dahaga, rasa haus. Karena apa? Karena orang tersebut tidak melewati hari-hari puasanya, ya, di dalam bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang saleh. Puasanya kosong dari amalan-amalan kebaikan. Yang ada hanya dia berpuasa, melakukan sahur, kemudian dia bertahan, tidak makan, tidak minum, hanya untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan dia mencukupkan puasanya dengan kondisi yang seperti itu. Hal yang seperti itu menurut Nabi Muhammad SAW adalah, ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan hausnya saja. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan selama kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Ya. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, huzur kita tercinta, beliau menjelaskan amalan-amalan apa saja yang harus kita jaga di dalam bulan suci Ramadan, yang harus kita lakukan setiap hari selama 1 bulan penuh ini. Huzur menjelaskan yang pertama adalah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukukullah. Dengan cara apa kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah kita melaksanakan sahur. Karena di dalam hadis, orang yang melakukan sahur akan mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sahur tanpa ada
halangan yang diizinkan oleh agama. Yang kedua adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini terkenal sebagai bulannya ampunan. Kita sebagai manusia yang lemah memiliki banyak kesalahan, memiliki banyak dosa-dosa. Maka di dalam bulan yang berberkat ini sudah sepantasnya dan seharusnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun beristighfar setiap hari pada pagi hari, setidaknya 100 kali beliau mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini adalah kita berdoa. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia bersahur. Nah, di dalam bulan Ramadan kita 1 bulan penuh melakukan puasa. Maka jangan kita kosongkan 1 hari pun, kita luputkan 1 hari pun dengan kita tidak berdoa. Jadi kita harus berdoa setiap hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi keinginan kita. Kemudian yang keempat adalah kita meningkatkan sholat-sholat ibadah malam kita. Di dalam bulan Ramadan ini ya, kita meningkatkan selain dari sholat fardu, kita adakan sholat-sholat nafal. Seperti di dalam bulan Ramadan adalah kita melakukan sholat tarawih, kemudian sholat witir, ditambah malamnya kita bangun malam, kita bisa lakukan sholat tahajud, kita bisa lakukan sholat, misalnya sholat hajat dan sholat-sholat yang lainnya. Karena di dalam bulan yang penuh berkat ini, ya, amalan ibadah yang bentuknya nafal sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya yang dapat menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengencangkan ikat pinggang kita ketika di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil. Jadi di tanggal-tanggal itulah kita berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita kalkulasikan, maka sebenarnya kebanyakan orang tidak hidup di dalam 1000 bulan. Artinya jika kita mendapatkan malam ini, maka ini adalah malam terbaik dari seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa kita lakukan adalah kita beriktikaf pada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hukukullah adalah kita berusaha dengan setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Huzur menjelaskan poin yang kedua sebagai amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan adalah kita meningkatkan hak-hak orang lain, yaitu hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Kita mengetahui dari suri tauladan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan dari segala kebaikan. Terlebih lagi menurut Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Ramadan beliau melipat gandakan kebaikan beliau. Bahkan di dalam hadis dikatakan kebaikan Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan ini, ya,
lebih kencang daripada hembusan angin sekalipun. Nah, ini memberikan kode kepada kita, memberikan sebuah warning kepada kita. Kalau di dalam hari-hari kita sudah terbiasa menjadi seorang yang dermawan, orang yang mudah memberikan kepada hartanya kepada orang-orang yang mampu. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus melipat gandakan ya, kedermawanan kita, kebaikan kita. Dalam hal apa saja yang menjadi ciri khas dalam bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah kita memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa di saat dia berbuka. Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW biasa lakukan di zaman beliau SAW, yang kita kenal dengan sebutan iftar. Ya. Jadi kita jangan hanya menerima misalnya makanan yang diberikan di jalan-jalan, ya, pembagian-pembagian untuk berbuka puasa. Tetapi kita juga harus turut serta ya, bersama dengan mereka, memberikan sumbangan juga untuk memberikan orang-orang yang berpuasa ya, supaya dia berbuka dengan makanan yang berasal dari kita. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan amalan-amalan yang ada hubungannya dengan hablum minan nas ya. Yaitu adalah kita bersedekah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sabdakan bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Seperti air yang memadamkan api. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan setelah itu? Ini adalah poin yang banyak sekali diingkari oleh kebanyakan orang yang berpuasa. Yaitu apa? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisallahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah dia mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaganya yang ia tahan selama berpuasa. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menjalani ibadah puasa, maka kita diwajibkan ya untuk menjauhi dusta. Agar ya ketika kita menjalani puasa ya, kita bisa menjalaninya dengan keadaan yang paling terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita melakukan sebuah amalan yang besar yang karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita memasukkan ya perkara-perkara yang buruk di dalamnya. Pemirsa, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menemani ibadah Anda di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan program Ramadan Mulia selama di bulan Ramadan. Saya Anom Tulus Manembah beserta dengan kru yang bertugas undur pamit. Tak lupa kami mengucapkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.